Hai guys, kembali lagi dengan kita di podcast hari ini. Jadi aku di sini ditemenin sama Karama ya, nggak sendirian aja. Jadi Karama ini sebagai e-commerce specialist. Oke, hai Karama. Halo, Karama boleh perkenalan diri dulu nggak? Dan udah berapa lama di e-commerce specialist? Boleh di sharing-sharing? boleh? Oke. Halo semua, aku Rama dari e-commerce Loka. Aku sudah pengalaman di e-commerce selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, wow, ini udah lumayan lama juga ya. Masih baru kok. Oh masih baru, bukan yang udah lama gitu ya. Masih belajar juga. Tapi pastinya kalau di e-commerce specialist tuh pasti tentunya ada kesannya juga kan, entah itu Ya. pengalaman baik atau buruk. Boleh nggak di-sharing gimana pengalamannya kakak selama 5 tahun di e-commerce? Ya. Pengalaman baiknya sih dengar owner itu happy ya kalau revenue-nya naik. Oke, itu pengalaman baiknya ya. baiknya. Kalau pengalaman buruknya ya nggak jauh-jauh dari owner juga. Kayak gimana tuh kak? Ya pasti ada suatu masa dimarahin owner atau diomelin ya. Itu kenapa tuh? Kok bisa dimarahin tuh? Kenapa tuh? Ya berbagai macam karakter owner lah. Oh, jadi kalau misalkan revenue-nya turun tuh gimana tuh? Pasti cemberut ya? Kalau revenue-nya turun, ya dari kita yang harus punya strategi buat naikin revenue owner. Kak, aku mau nanya nih, kalau dalam dunia hospitality, dynamic pricing itu apa sih kak? Ya, dynamic pricing itu merujuk pada strategi penetapan harga yang berubah secara fleksibel berdasarkan berbagai faktor, seperti permintaan, waktu pemesanan, musim, dan kondisi pasar lainnya. Oke, tapi kenapa sih strategi dynamic pricing itu penting buat di dunia hospitality menurut e-commerce specialist ya gitu? Ya. Dynamic pricing itu penting, yang pasti tujuan utamanya itu buat memaksimalkan revenue properti klien kita. Gitu. Ya. Berarti strategi apa namanya dynamic pricing itu benar-benar penting banget ya buat. Ya, benar sekali. Oke, itu untuk meningkatkan revenue dan pastinya bisa ini ya, owner tuh pasti seneng ya kalau revenue-nya naik ya. Pasti Oke. revenue naik, pasti owner pasti senang. Tapi apa sih manfaat utamanya buat hotel kak? Dan juga terutama ke ningkatin RevPAR ya. Iya, pastinya. Gimana tuh sama occupancy rate-nya? Ya, ya pasti ada pengaruhnya dynamic pricing karena di dynamic pricing itu kita menetapkan harga kan yang fleksibel. Hari ini belum tentu sama dengan esok. Jam ini belum tentu sama dengan 2 jam berikutnya. Ya, karena dynamic pricing itu kita memaksimalkan kondisi ataupun revenue yang ada di saat itu juga secara real time. Begitu. Oke, itu harus diupdate terus ya. Ya, makanya kita punya sistem buat mengatur itu semua. Itu yang ngatur itu personal atau memang udah dari sistemnya langsung? Kita setupnya di sistem. Oh gitu, jadi nggak manual gitu ya satu-satu harus gonta-ganti gitu ya? Otomatis ada sistem yang kita setup. Oke, kalau ningkatin RevPAR sama occupancy rate-nya tuh gimana kak manfaatnya? Ya, yang Kenapa pasti, kenapa itu berkesinambungan? ya, karena ada salah satu faktor juga yang untuk menaikkan RevPAR. Misalkan 2 kamar yang pertama di booking tamu itu harganya misalkan 100.000. Nah, setelah 2 kamar terisi kan otomatis okupansi naik. Grade okupansi bekerja, maka harga kamar berikutnya itu lebih naik lagi harganya dari 100.000. Oh, itu harus dinaikin ya? Otomatis dinaikkan by system. Oh gitu. Jadi revenue per available room setiap kamar itu pasti beda-beda dan harganya akan naik seiring naiknya okupansi. Oh gitu. Iya. Terus kalau faktor-faktor yang pengaruhi penentuan harga kamar secara dinamis itu gimana sih kak? Boleh nggak dijabarin? Ya, oke. Pastinya yang pertama permintaan dan penawaran ataupun demand dan supply. Semakin
berbeda musimnya, semakin berbeda juga harganya. Contohnya harga di high season dan low season itu pasti berbeda. Lalu waktu pemesanan. Waktu pemesanan ini seberapa jauh jarak tanggal booking ataupun tanggal check-in dari waktu pemesanan. Misalkan 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, atau advance lagi 1 bulan ke depan, itu harganya pasti beda-beda. Oke. Kalau dari semua itu kan strategi ya, pasti pernah aja dong ngelakuin kesalahan yang dalam penerapan strategi itu. Tuh gimana cara menyelesaikannya, Kak? Ya, yang pasti kita harus analisis dulu ya propertinya ini. Lalu juga kita harus mengumpulkan data historisnya. Sebelumnya properti memasang harga seperti apa, begitu. Lalu tak lupa juga memantau harga kompetitor. Pastinya harga kompetitor ini juga berpengaruh terhadap dynamic pricing kita, karena kita nggak bakal bisa dapetin market kalau harga properti kita ini terlalu jauh di atas ataupun di bawah kompetitor. Oke, jadi benar ini gini banget ya, strategi ini benar-benar sangat apa ya dibilang ya, sangat berpengaruh banget ya buat di properti ya. Ya, pasti. Oke, kalau cara ngelola persepsi tamu hotel tuh sama perubahan harga tuh gimana? Cara mengatasinya, Kak? Oke, yang pasti kita harus komunikatif terhadap tamu. Kita harus jelaskan kenapa harganya ini bisa naik atau turun. Ya, kita harus jawab tergantung dari musim, demand-nya lagi tinggi atau tidak. Gitu. Lalu berikan juga alasan yang jelas dan masuk akal. Kenapa harga kita tinggi? Karena kita lagi full occupancy atau lagi rame gitu. Oke, gimana kalau salah satu tamu tuh nggak terima tuh dengan harga segitu yang mereka dapat tuh, gimana caranya menyelesaikan permasalahannya, Kak? Ya, yang pasti kita harus berikan informasi yang jelas ya supaya tamunya ini mengerti begitu. Oke, kalau dynamic pricing ini bisa diterapkan ke ini nggak sih, Kak, ke channel-channel OTA itu? Bisa. Makanya kita pakai aplikasi hospitality cloud system yang pasti dari e-commerce lokal dong. Iya, oke. Jadi bisa konsisten kita terapkan ke semua channel-channel OTA. Tapi kelebihan aplikasi cloud system dari e-commerce lokal sama yang lain itu gimana? Yang pastinya real time ya. Iya. Harga yang kita update di aplikasi e-commerce lokal itu langsung tersebar ke semua OTA yang sudah kita daftarkan. Oke, boleh nggak kakak share ke penonton nih, teman-teman nih, kenapa sih harus pakai e-commerce lokal sistemnya? Yang pasti e-commerce lokal the best, real time. Oke. Jadi thank you banget nih Kak udah sharing-sharing ke kita seperti apa sih dynamic pricing itu. Semoga informasinya tuh bermanfaat buat yang menonton ya. By the way, thank you banget Kak. Sorry mengganggu waktunya ya. Terima kasih juga. Terima kasih.